Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, "Ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi." Kata Nabi SAW, tidak ada suatu amalan pun yang akan mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan kalian untuk melakukannya. Berarti apa yang diperintahkan oleh Nabi ini akan mendekatkan kita kepada surga. Wa ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada neraka melainkan aku telah larang kalian untuk melakukannya. Berarti segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW di baliknya ada keburukan dan bisa menggiring kita kepada neraka. Kalau kita pahami betul konsep ini, insya Allah akan mudah bagi kita untuk melaksanakan amalan ketaatan. Ya, karena di balik amalan ketaatan tersebut pasti ada kebaikan. Ya. Maka demikian juga ibadah haji dan umroh. Banyak sekali keutamaan yang terdapat pada ibadah haji dan umroh. Di antara keutamaan ibadah haji, ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa ibadah haji itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan, ya para ulama menjelaskan, kalau ibadah-ibadah ketaatan yang lain seperti sholat, puasa, ya, ini kalau kita lakukan dia akan menghapuskan dosa, tapi hanya dosa-dosa kecil. Ya, seperti kata Nabi SAW, al-jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Kata Nabi SAW, Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, yang seterusnya, ya, yang selanjutnya. Kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan yang selanjutnya. Ini merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini kata para ulama berlaku bagi dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dia baru dihapuskan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk ibadah haji dia bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, tapi juga menghapuskan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengibaratkan orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali dalam keadaan ya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau bayi baru lahir, ya, itu kira-kira bawa dosa nggak, Bu? Ya. Jadi putih bersih. Tapi ada syaratnya. Syarat yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu." Kata Nabi SAW, "Man hajja lillah." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah. Ini syarat yang pertama. Hajinya harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bukan untuk menyandang status haji, tapi benar-benar karena mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati ini ya. Ibadah haji kita itu bisa mengampuni dosa kita, ya, bisa menjadi sebab diampuni dosa kita kalau ikhlas karena Allah. Bahkan kalau orang menunaikan ibadah haji ya hanya untuk status hajinya, biar kalau di undangan itu ada haknya, ya, atau ketika mencalonkan diri sebagai caleg ada haknya, ya, yang demikian ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya cuma dapat status, ya dia dapat status. Tapi
Tapi apakah dapat pahala dari Allah? Apakah dapat ampunan dari Allah? Innamal a'malu binniyat. Ya. Maka hati-hati sekali. Bahkan bukan hanya dalam masalah haji saja, dalam semua ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, mengikhlaskan amalannya itu hanya untuk Allah. Ya, maka syarat haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa adalah harus dilakukan dengan ikhlas. Hati-hati dari riya. Ya, hati-hati dari riya. Melakukan satu amalan ya karena ingin dilihat oleh manusia, agar dipuji oleh manusia, ya. Ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nabi itu pernah ngomong kepada para sahabat itu, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku khawatirkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi SAW ditanya tentang apa itu syirik kecil. Faqala ar-riya, maka beliau mengatakan riya. Ini Nabi ngomong di depan para sahabat yang keimanannya jauh lebih tinggi daripada keimanan kita, tapi beliau khawatir para sahabat terjatuh pada riya. Bagaimana kita? Harusnya kita merasa lebih khawatir lagi. Makanya hati-hati. Ya, sudah keluar biaya, apalagi sekarang itu ada yang namanya haji furoda ya, ya. Haji yang langsung berangkat, tapi biayanya subhanallah ya. Ada yang pasang tarif 400 juta, ada yang 500 juta. Nah, kalau sudah keluar biaya sebegitu besarnya, kemudian capeknya juga luar biasa, lalu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa manfaat? Maka ini syarat yang pertama. Selama Anda haji, ya jaga keikhlasan ibadah haji. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, walam yarfud. Ya, dia tidak berkata dan berbuat cabul. Jadi menjaga lisannya. Ya, apalagi di tanah haram. Dosa yang dilakukan di tanah haram, ya di tanah suci, itu tidaklah sama dengan dosa yang dilakukan di luar tanah haram. Di tanah haram, makanya disebut tanah haram, karena pengharaman dosa itu lebih ditekankan di sana. Dosa yang dilakukan di tanah haram, sebagaimana pahala itu dilipat gandakan, demikian juga dosa dilipat gandakan di sana. Ya, maka hendaknya dia menjaga lisan, tidak berkata cabul. Ya, kadang-kadang ada juga sebagian jamaah ya dianggapnya ya Makkah Madinah itu seperti negerinya saja. Ya, biasa ngomong jorok ya, di sana juga ngomong jorok. Hati-hati. Kemudian apa? Walam yafsuk. Kemudian yang ketiga, dia tidak berbuat kefasikan, tidak berbuat dosa di sana. Dia jaga betul dirinya. Saya tahu sekarang saya sedang melaksanakan ibadah haji. Sekarang saya sedang berada di tanah haram. Ya, dia tidak melakukan perbuatan dosa selama dia melaksanakan ibadah tersebut. Maka apa kata Nabi SAW? Raja'a kayaumi waladatu ummu. Maka dia akan kembali ya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, bebas dari perbuatan dosa, atau bebas dari dosa baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Ya. Kemudian di antara keutamaan ibadah haji dan demikian juga ibadah umroh, bahwa ibadah haji dan ibadah umroh ini merupakan sebab rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir orang yang sering melakukan perjalanan umroh ya kemudian jatuh miskin. Tidak. Ada sebagian orang yang nyinyir dengan orang-orang yang sering melaksanakan ibadah umroh. Saya kok tiap tahun umroh. Ya, kenapa harus nyinyir? Banyak utamaannya, umroh itu luar biasa utamaannya. Dan dia tidak menzalimi orang lain.
Ya, apalagi orangnya juga masya Allah sodakohnya juga kuat. Rata-rata ini ya orang ya sudah tidak sodakoh nyinyirnya luar biasa. Ya, ada lagi yang mau ngapain umroh tiap tahun, yang mau perkaya orang Arab katanya. Waduh, sakit hati sekali ya. Ngapain umroh tiap tahun mau perkaya orang Arab? Dia tapi orang-orang yang liburan ke negeri-negeri kafir nggak pernah sama sekali dia nyinyiri. Nggak konsisten kan? Kalau Anda berlandaskan nasionalisme, nggak mau untungin negara asing, nah itu orang-orang yang kunjungan ke sini sana nggak pernah dinyinyirin. Berarti apa? Nyinyir orang yang taat. Maka kita tutup kuping saja. Yang penting apa? Kita cari dakwah, ya haji dan umrah dengan penuh keikhlasan. Dan jangan khawatir, ya orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr wad dhunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid." Kata Nabi SAW, ikutilah antara haji dan umrah. Artinya apa? Haji kemudian haji lagi, umrah lagi. Kenapa? Fa'innahuma, karena sesungguhnya akan menghapuskan keduanya, ini haji dan umrah ini akan menghapuskan kefakiran dan juga menghapuskan dosa-dosa. Ya, kefakiran itu akan hilang. Demikian juga dosa-dosa akan hilang. Sebagaimana kata Nabi SAW, kama yanfi al-kir khabath al-hadid. Sebagaimana tungku api itu akan menghilangkan kotoran atau kerak yang ada pada besi. Jadi maksudnya gini, orang itu kalau ingin menempa besi, kadang-kadang ada besi yang sudah karatan. Ya, bagaimana caranya agar besi ini kembali bagus? Dia dibakar di tungku yang sangat panas sehingga kerak-keraknya itu hilang. Baru kemudian ditempa lagi menjadi besi yang baru, besi yang kuat, ya, besi yang tajam kalau digunakan dia sebagai pedang atau pisau. Maka para ulama menjelaskan ketika kenapa umroh itu, ya, umroh dan haji itu bisa menghapuskan dosa karena kepayahan yang didapatkan. Seperti besi yang dibakar tadi, kita pun dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh itu melaksanakannya dengan penuh kesulitan dari sisi harta. Ya, seperti tadi bapak yang umroh, ya, seorang penambal ban, dia kerja, nabung kepayahan, dia kerja penuh kesabaran, nabung, akhirnya dia bisa berangkat. Kemudian ketika dia berangkat di sana, ya, itu kan dia melakukan safar yang jauh, yang namanya safar itu ada ngantri, ya, yang paling banyak itu ngantri, ya, sampai di bandara Saudi langsung ngantri paspor dicap, panjang antriannya. Ini kapan keluarnya, ya. Ya, sampai di sana, ya, ketika ingin melakukan tawaf penuh, kalau masya Allah, ya, penuh sekali, harus besar-besarkan, ya, capek, apalagi kalau pas daerah tawaf itu manusianya penuh, dia harus berjalan di radius yang jauh, capek, ya. Makanya saya itu kalau bawa jamaah saya ingatkan, Bapak Ibu, kita masih berangkat 1 bulan ke depan, mulailah setiap hari itu jalan. Karena di sana itu kerja kita jalan, tawaf jalan, sa'i juga jalan. Maka jalan, biar kakinya kuat. Capek dia, berdesak-desakan. Kemudian ketika kembali ke hotel pengen makan, makanannya nggak sesuai dengan apa yang jadi seleranya dia. Saya punya jamaah tuh sampai masuk angin ya. Oh Pak, nggak cocok Ustaz. Makanya saya sarankan jamaah, ya, kalau ingin berangkat umroh, bawa lauk yang bisa membuat Anda nyaman. Ya, misalnya bawa rendang atau tempe kering, ya, apa? Kering kentang atau abon, ya, pokoknya yang membuat Anda bisa nyaman untuk makan. Karena tidak semua orang itu cocok dengan masakan sana. Memang yang masak orang Indonesia, tapi bumbunya itu terbatas, ya. Bumbu Timur Tengah. Jadi dia mengalami kepayahan, maka wajar orang yang melakukan ibadah haji dan umrah ini kemudian diampuni dosa-dosanya dan diibaratkan oleh Nabi SAW seperti apa, besi yang dibakar dalam tungku api. Ya. Kemudian di antara bahasan atau keutamaan dari ibadah haji ini yang luar biasa, ya. Orang kalau hajinya itu mabrur, haji mabrur itu hajinya diterima oleh Allah
Dan syaratnya kata para ulama, yang pertama haji itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, kemudian yang kedua tata caranya ya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dia menjauhi segala sesuatu yang bisa menodai hajinya, seperti tadi bicara kotor, berbuat perbuatan dosa ketika hajinya, maka hajinya jadi haji yang mabrur. Nanti kelihatan ya ketika dia pulang dia menjadi orang yang lebih taat. Maka barang siapa yang mendapatkan haji mabrur, insya Allah dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah selanjutnya ini merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Makanya nggak apa-apa, umrah terus setiap tahun, biar dosanya dihapuskan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya, surga itulah tujuan kita yang tertinggi. Lambang kesuksesan seseorang itu bukan dari apa yang dia dapatkan di kehidupan dunianya. Jabatan yang tinggi, kekayaan, status sosial di tengah-tengah masyarakat, bukan ini lambang kesuksesan yang hakiki. Tapi kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita masuk surga. Ini harus kita tekankan dalam benak kita ini. Jangan sampai kemudian salah standar menilai kesuksesan dari apa yang didapatkan di dunia. Para sahabat dahulu, di antara mereka ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai. Tapi apa? Mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Makanya mereka mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja pahala-pahala kalian akan dibalas pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti lah baru kita tahu kita itu sukses atau tidak. Ya, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan. Ini parameter kesuksesannya hakiki. Kalau kita nanti di akhirat masuk surga. Terus bagaimana dengan apa yang kita dapatkan di dunia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali melainkan kesenangan yang menipu. Maka orientasi akhirat, orientasi surga. Salah satu cara bagaimana caranya mendapatkan surga adalah dengan melaksanakan ibadah haji dengan haji yang mabrur. Kata Nabi SAW, ya, tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Maka luar biasa sekali keutamaan yang akan didapati ya, oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, terlebih lagi ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, sholat kita di Masjidil Haram, juga di Masjid An-Nabawi ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwa. Sholat di masjidku ini, yang di Masjid An-Nabawi ini utamanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lainnya. Illal Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Wa sholatun fil haram afdal min mi'ati sholatin fi masjidil haram. Karena sesungguhnya sholat di Masjidil Haram lebih utama 100 kali lipat daripada sholat di masjid ini. Berarti kalau sholat di Masjid Nabawi itu utamanya 1000 kali lipat. Kalau sholat di Masjidil Haram berarti berapa? 100.000 kali lipat. Ya, makanya ibadah di sana. Ya, kadang-kadang ini saya sering ingatkan, terutama bagi ibu-ibu. Ya, Bu, Masjidil Haramnya di sana, bukan di sana. Di sana itu tempat perbelanjaan. Ya. Tawaf kok di pusat perbelanjaan, shopping lagi. Padahal apa yang ada di sana itu bisa dibeli di Indonesia sekarang, ya kan? Beli di Stadion Bangkoi. Ya,
di perempatan tajam itu. Iklannya di mana-mana, enggak Bu, tukang oleh-oleh itu ya, iklannya di mana-mana itu, apa sama gitu ya. Semuanya ada itu ya. Mau beli sejadah, kurma, kacang, ada semua. Bahkan jemaah haji itu masya Allah ya, yang fokus ibadah itu pernah ngomong, Pak, Bapak sama Ibu kok nggak belanja? Semuanya udah ready Ustaz di rumah, tinggal dibagi gitu ya. Jadi sebelum berangkat, oleh-olehnya sudah ready. Dan kita itu nggak punya kewajiban untuk beli oleh-oleh, itu nggak punya kewajiban ya. Kadang-kadang nggak enakan ya, kadang-kadang ada Ustaz yang bilang, kayak kamu boleh umroh, biaya beli oleh-olehnya lebih besar daripada umrohnya itu sendiri. Biaya umrohnya cuma 30 juta, oleh-olehnya sampai 40 juta. Parfum Bu, parfum bukan sembarang parfum. Ya, jam tangan Al-Fajr, kemudian ya parfum, dan itu yang paling mahal. Baju ya. Baju itu kalau yang disarankan yang bagus itu kan satu baju itu 1 juta. Baju 1 juta yang bagus kan. Ya. Makanya kita punya kewajiban untuk bawa oleh-oleh. Di sana sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini keutamaan yang akan diperoleh oleh seseorang ketika dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi, Ibu yang dirahmati Allah. Tadi secara umum. Secara umum itulah keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, sekarang kita akan kupas di setiap bagian ibadah umroh. Ya, ada yang namanya pakai ihram, ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i, ada yang namanya wukuf, ada yang namanya lempar jumrah, ada yang namanya tahallul. Di balik-balik ibadah ini ada lagi hikmah dan keutamaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hikmah di balik pakaian ihram. Bagi kaum laki-laki, mereka diwajibkan, ya, dan ini merupakan rukun, ya. Mereka diwajibkan untuk mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu hanya terdiri dari 2 lembar kain. Yang satu namanya izar, pakai izar. Yang satu namanya rida. Izar itu adalah yang berfungsi untuk menutup bagian bawah, ya, atau kita sebut sebagai sarung, izar. Makanya kalau orang-orang Arab di sana, sarung mereka itu ya selembar kain saja, tidak dibikin silinder seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan sarungnya dijahit ya, terus kita masuk set. Kalau mereka enggak, lembaran kain seperti jaring, ya, kemudian ditutupkan ke bagian bawah. Ini namanya izar. Kemudian yang kedua namanya rida. Rida itu yang di rida pakai hamzah, rida. Rida ini yang dipakai di bagian atas, ya, untuk menutupi tubuh bagian atas. Jadi orang Arab zaman dahulu ini sebagai tambahan wawasan, mereka punya beberapa pakaian. Yang laki-laki itu punya beberapa pakaian. Ada yang namanya gamis. Gamis itu seperti yang saya pakai, baju terusan, ya. Bahkan ini bukan hanya orang Arab saja yang pakai, ya. Nabi Yusuf dalam surat Yusuf itu kan disebutkan bahwa beliau dikejar oleh istrinya pembesar Mesir. Kemudian ditarik gamisnya, ya. Wa in kana qamisuhu ruddat bin duburin fa innahu min kaidah fa innahu min kaidahun atau min kaidahun. Dalam Al-Qur'an Allah katakan kalau bajunya itu robek dari arah belakang, gamisnya itu robek dari arah belakang, maka ini yang merupakan makar dari istrinya pembesar Mesir. Itu sudah pakai gamis. Kemudian mereka juga pakai itu tadi, pakai sarung, kemudian atasannya telanjang dada, tapi ditutupi dengan rida. Nah, kenapa dalam ibadah umrah kita yang laki-laki terutama diperintahkan untuk memakai baju ihram tadi? Yang pertama, hikmahnya untuk mengingatkan kita dengan berkumpulnya manusia di padang mahsyar nanti pada hari akhir. Ya, nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir dalam keadaan bukan hanya menggunakan 2 lembar saja, bahkan tidak mengenakan pakaian sedikit pun. Nabi SAW mengatakan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim,
Beliau mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan hullan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki. Mana ada orang dilahirkan ya, jadi kata para ulama, kenapa dibangkitkan manusia dalam keadaan seperti itu? Ya, seakan-akan dia baru lahir. Mana ada orang yang baru lahir kemudian pakai sandal? Gak ada. Kemudian uratan, dalam keadaan dia telanjang, tidak berpakaian sedikit pun. Hurlan, dan dalam keadaan belum berkhitan, sama seperti bayi yang baru lahir. Nanti seperti itu keadaan kita di padang mahsyar, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian sama sekali. Dan mungkin ibu-ibu juga bertanya, loh nanti apa nggak saling lihat-lihatan kalau aurat itu terbuka? Ibu jangan salah, Aisyah itu juga punya pertanyaan yang sama. Aisyah ketika mendengar hadis ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah tadi nggak lihat-lihatan mereka karena auratnya terbuka? Apa kata beliau? Al-yaum syadid ya Aisyah. Hari itu demikian dahsyat, orang tuh nggak mikir untuk melihat kanan kiri. Nafsi, jiwaku, itu yang ada di benak mereka. Maka kita pakai pakaian ihram, ya, laki-laki pakai pakaian ihram, diingatkan dengan kondisi seperti itu. Karena sekarang masih diberi pakaian, masih dipakaikan pakaian walaupun sederhana ya, cuma 2 lembar kain, tapi nanti akan dibagikan dalam keadaan telanjang di padang mahsyar. Kemudian apa lagi hikmahnya? Kenapa seseorang itu dipakaikan pakaian ihram, ya, dengan 2 lembar kain tadi? Ini untuk mengajarkan ketawaduan. Di sana, ya, kita tidak pakai pakaian seragam, kita ada pangkatnya di pundak, ya, jenderal bintang 2, satu di kanan, satu di kiri, ya, nggak pakai pangkat, ya, nggak kenal jabatannya siapa, ya, semuanya sama, kecuali adalah tamu-tamu negara itu ya, kalau umroh dikawal oleh tentara ya. Itu ada juga perbedaan, tapi mayoritas orang yang datang ke sana itu tentu dia melepaskan semua atributnya, hilang semua atributnya, nggak ada orang yang kenal. Makanya kita nggak tahu, kadang-kadang mungkin yang sebelah kita jenderal, sama aja semuanya pakaiannya. Ya. Nah, ini mengajarkan ketawaduan dan mengajarkan kepada kita bahwa di mata Allah Subhanahu Wa Taala semua hamba itu pada hakikatnya sama, apapun warna kulitnya. Nanti kan kita di sana melihat ya orang-orang dari berbagai bangsa, semuanya sama. Tapi apa yang membedakan status kita di hadapan Allah? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan jabatan Anda yang bikin Anda mulia di sisi Allah, bukan kekayaan Anda yang membuat Anda mulia di sisi Allah, tapi ketakwaan Anda. Itu hikmah dibalik seseorang ya menggunakan pakaian ihram dalam apa? Dalam ibadah umrah dan hajinya. Kemudian setelah dia menggunakan pakaian ihram, mulailah dia bertalbiyah. Ya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kadang dengar suara talbiyah saja rasanya itu ya, Masya Allah, ya Allah ya, mudahkanlah kami untuk menuju rumah-Mu ya Allah ya, panggillah kami ya Allah. Apa hikmah kita memperbanyak talbiyah? Mari kita kupas satu persatu. Labbaik Allahumma labbaik. Ada di antara ibu yang tahu artinya apa? Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang memanggil kita untuk haji dan umrah itu adalah siapa? Allah. Makanya ketika kita berangkat ke sana, kita memenuhi panggilannya Allah. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini? Hendaknya seseorang itu senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya.
Bukan hanya dalam ibadah haji dan umroh saja, tapi dalam semua ibadah. Misalnya sholat. Sholat itu kita dipanggil, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo kita kerjakan sholat. Ayo kerjakan sholat. Ayo menuju kemenangan. Dipanggil. Artinya apa? Penuhi panggilan Allah. Banyak orang yang minta umum ya. Nanti Ustaz kalau berangkat umrah, kalau kita dipanggil. Tapi panggilan Allah yang bisa dia penuhi dalam keseharian, kadang-kadang dia tinggalkan. Banyak kan di antara kita sudah terdengar suara azan, tapi kita tetap sibuk dengan aktivitas kita. Iya Pak ya? Ya. Nganggur saja. Tanggung. Padahal sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini pada hakikatnya kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian labbaik la syarika lak labbaik. Ya. Kemudian aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ya, ini pengulangan dari ikrar kita la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kita diingatkan untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Maka aneh kalau ada orang berangkat untuk menunaikan ibadah haji tapi masih melakukan praktek kesyirikan. Ada Ustaz? Ada Bu. Tahun 2016 saya jadi petugas haji, itu ada jamaah Indonesia yang ditangkap oleh polisi Saudi karena ketahuan bawa jimat. Ya, kata senior kami, ya, ternyata banyak juga para dukun yang berangkat haji untuk mendapatkan titel haji, agar dia buka praktek itu lebih laku. Klinik supranatural haji bulan, padahal dukun. Itu ketangkap itu. Ya, ketangkap bahwa akar jumat-jumat kantong-kantong ditangkap oleh pemerintah Saudi. Bahkan itu kata senior, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ada yang dia berangkat ibadah haji, selama dia berada di tanah suci nggak pernah keluar untuk melaksanakan sholat. Sholatnya cuma keluarnya dari kamar itu cuma padahal ketemunya sama jamaah yang lain ketika makan. Tapi kalau ke masjid tidak pernah. Itu tadi untuk ngambil status haji agar apa praktek perdukunannya lebih diterima oleh masyarakat. Maka bagaimana reaksi Anda terhadap labbaik la syarika lak labbaik? Ya, kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Tidak boleh berbuat syirik. Justru ketika melaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan ya kesyirikan. Kemudian kata yang diucapkan oleh seorang ya, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan seluruh kerajaan di alam semesta ini adalah milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nah ini kita diingatkan untuk menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapati ya berupa kenikmatan dalam kehidupan kita, semua yang memberikan adalah Allah, bukan karena hasil usaha keras kita. Betapa banyak orang yang berusaha keras udah mendapatkan kenikmatan, dia tidak peroleh itu. Maka apa? Tidak lain dan tidak bukan nikmat yang kita dapati itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk bersyukur. Ya. Apalagi ketika kita di sana banyak bersyukur. Kita bisa umroh, banyak bersyukur. Ya. Karena kita harapkan kalau kita umroh kemudian bersyukur kepada Allah, kita meyakini bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan panggil kita kembali. Kita akan kembali ke sana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat bagi kalian. Namun kalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Maka kita diingatkan untuk senantiasa mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Ya. Dan apa keutamaannya? Keutamaan seseorang yang memperbanyak talbiyah, banyak talbiyah. Ya, mulai dari ngambil miqat, ya kalau dia langsung melaksanakan ibadah umrah, ambil miqatnya di atas pesawat, di Yalamlam. Ya, kalau dia ke Madinah dulu, maka miqatnya di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Nah, selama perjalanan sampai dia melaksanakan ibadah umrahnya, ya dia berbanyak talbiyah. Kata Nabi SAW, ma ahalla muhillun wala kabbara mukabbirun illa musyir. Tidak ada orang yang bertalbiyah, demikian juga tidak ada orang yang bertakbir melainkan dia diberi kabar gembira. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bil jannah, apakah dia diberi kabar gembira dengan surga? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, nah, iya benar. Tidak orang yang memperbanyak talbiyahnya, demikian juga tidak ada orang yang memperbanyak ucapan takbirnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira surga bagi dirinya. Kan jangan banyak ngobrol malahan ya. Kalau jamaah itu biasanya habis ambil miqat tuh tidur. Ya, habis ambil miqat tidur karena perjalanannya cukup jauh. Ya enggak apa-apa, istirahat yang kuat ya. Tapi kalau sudah bangun perbanyak talbiyah. Baik. Kemudian di antara amalan di ibadah haji dan umrah adalah tawaf. Ya, tawaf itu mengitari Baitullah, mengitari Ka'bah ya sebanyak 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad, kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka apa hikmah di balik tawaf? Hikmah di balik tawaf itu agar kita senantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena tawaf itu isinya adalah zikir. Ya. Tawaf itu isinya zikir, sa'i itu isinya zikir. Ya. Maka jangan kemudian lisan kita tidak kita gerakkan ketika tawaf itu berzikir kepada Allah. Ya. Zikir, istighfar, ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kadang-kadang jamaah terutama yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh, ya ketika tawaf, mereka baru lihat ke masjid kan. Jadi bukan mengisi tawaf itu dengan zikir, tapi dia atau kalau nggak lihat masjid, bangunan masjid yang demikian indah, lihat orang-orang asing, ya. Kok orang ada yang tinggi seperti ini ya? Kok orang hitam sekali gitu ya? Lihat jamaah dari Afrika itu kok cuma gigi sama matanya aja yang putih ya. Kok bisa ada orang hitam seperti ini ya? Jangan. Ya ini mungkin tawaf kedua, tawaf ketiganya nggak jadi masalah ya. Artinya setelah kita selesai umroh mau tawaf sunnah, melihat-lihat nggak jadi masalah. Tapi kalau kita pas lagi ibadah itu perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi SAW mengatakan, Innama ju'ilat tawafu bil bait, ya, wasa'i baina safa wal marwah wa ramyul jamarah, ya, li iqamati dzikrillah. Hanya saja dijadikan tawaf ya di Baitullah, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah, demikian juga melempar jumrah adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diisi dengan zikir. Ya, zikir, demikian juga doa. Dan perlu kita jelaskan juga bahwa tidak ada zikir dan doa tertentu ya dalam ibadah tawaf. Adapun yang ditulis oleh Kemenak atau oleh biro-biro umroh ini sifatnya hanya untuk memudahkan. Tapi kalau dari Nabi SAW sendiri bebas, nggak ada putaran pertama harus baca ini, putaran kedua harus baca itu, nggak ada. Ini merupakan upaya dari Kemenak atau dari biro travel untuk memudahkan jamaah. Daripada jamaah nanya dibaca apa, ya sudah baca itu. Ya tapi bebas, mau istighfar aja selama tawaf istighfar aja nggak jadi masalah. Ya, kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Nah itu baca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian juga yang menunjukkan dari lain yang menunjukkan keutamaan tawaf. Nabi SAW mengatakan man tawafa bihadzal bait usbu'an fa ahsahu kana ka'ibki raqabah. Barang siapa yang dia tawaf memutari Ka'bah selama sebanyak 7 putaran,
lalu dia sempurnakan, maka seakan-akan dia membebaskan seekor kuda. Ini pahalanya. Kalau dia selesai dari tawaf, ya seakan-akan dia pahalanya sama dengan membebaskan seekor kuda. Qala la ya'da'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa haqqallahu anhu khati'atan wa kataba lahu biha hasanah. Dan tidak ada satu langkah yang dia langkahkan, ya, melainkan satu langkah yang pertama ini akan menghapuskan dosa-dosanya, dan langkah yang selanjutnya akan dituliskan baginya pahala kebaikan, amalan kebaikan. Jadi langkah dihapusi satu dosa, dia dihapus dosanya, kemudian melangkah lagi diangkat derajatnya, ditambah kebaikannya, melangkah lagi dihapus dosanya, melangkah lagi. Makanya kalau kita tidak mendapatkan tempat yang dekat, kan karena semakin dekat kita dengan Ka'bah itu kan langkah kita kan semakin sedikit ya, otomatis kan. Kalau semakin jauh kan berarti langkahnya semakin banyak. Maka jangan berkecil hati, karena kalau padat kemudian kita mengelilingi Ka'bah itu di radius yang jauh dari Ka'bah, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena semakin banyak dosa yang akan diampuni dan semakin banyak pahala kebaikan yang akan ditulis. Luar biasa sekali keutamaan orang yang melakukan tawaf. Kemudian sa'i, ya, habis tawaf kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kita melaksanakan ibadah sa'i. Apa itu ibadah sa'i? Ibadah sa'i itu adalah, ya, kita berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah juga 7 kali. Ya, tapi hitung 7 kalinya itu, ya, 1 kalinya itu adalah dari Sofa ke Marwah, ini hitung 1, bukan muter seperti tawaf. Ya, kalau tawaf itu kan dari titik pertama kembali lagi ke titik pertama tadi, itu 1 kali. Kalau ini enggak, dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, kemudian dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Sehingga nanti mulainya di Sofa, selesainya di Marwah. Ya, apa hikmahnya? Ada hikmah yang sangat indah dari ibadah sa'i. Selain dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang kita sebutkan, ya, ibadah sa'i ini kembali pada kisahnya Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yang masih kecil, yaitu Ismail. Ditinggal di sebuah lembah yang ketika itu gak ada penghuninya sama sekali. Gak ada penghuninya sama sekali, Bibu. Ya, sampai Hajar itu ingin protes, ya, ingin protes kepada Nabi Ibrahim. Protes, dia bertanya, ya, ada apa? Kenapa kita ditinggal? Ditinggalkan dengan perbekalan yang seadanya, sekantong air dan sekantong kurma. Maka muncul tanda tanya pada Hajar. Kemudian dia bertanya kepada Ibrahim yang ketika itu meninggalkan mereka berdua di sana. Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini, meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni ini? Maka Nabi Ibrahim mengaku, iya Allah. Maka kata Hajar, idan lam yubayyibna. Ya, idan lam yubayyibna. Kalau memang Allah yang memerintahkan kami, maka niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Yakin dia. Karena ini bentuk ketaatan kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat. Ini pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita. Kalau kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita merasa berat. Tapi ingatlah, kalau kita berada di atas ketaatan, Allah itu pasti akan berikan jalan keluar bagi kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat. Buktinya apa? Saat bekal sudah habis, Ismail ingin menyusu pada ibunya, nggak ada lagi susunya. Ya, maka Hajar mencari air. Maka dia pergi ke Bukit Sofa, nggak dapat. Lalu jalan lagi ke Bukit Marwah, nggak dapat. Kemudian jalan lagi ke Bukit Sofa, nyari air, nggak dapat. Jalan lagi sampai 7 kali. Sampai ketika dia berada di Bukit Sofa, berada di Bukit Marwah, ya, ada malaikat yang berada di sampingnya Ismail putranya. Ketika itu dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa malaikat itu mengorek-ngorek tanah sampai keluarlah air. Lalu turunlah Hajar, karena sudah keluar air tadi, beliau berupaya untuk mengumpulkan air tadi agar tidak kemana-mana. Maka beliau mengatakan Zam-zam. Ya, berkumpullah.
Maka pelajaran yang sangat indah di sini bisa kita dapatkan dari kisahnya aja. Anda selama taat kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah pasti akan sediakan bagi kita jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kesusahan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini pasti akan ada solusinya. Allah ingin uji konsistensi kita. Anda selama ini sudah taat, kalau dikasih ujian apakah tetap taat kepada Allah? Atau justru meninggalkan ketaatan kepada Allah, jadi ahli maksiat. Kalau Anda tetap taat kepada Allah, pastilah Allah akan berikan jalan keluar. Lihat hajar. Allah amaraka bihadza. Allah yang memerintahkan kamu wahai suami untuk melakukan ini. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Yakin betul hajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keluar solusi. Ini senada dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Yakinlah, ini prinsip hidup ini. Jangan sampai ujian dan cobaan yang Allah berikan justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah wukuf. Wukuf itu berdiam diri di padang Arafah. Di sana kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Ini ibadah haji ya. Kalau umrah nggak ada wukuf ya. Habis sa'i, tahallul selesai. Ini ada ibadah wukuf. Di ibadah haji ya, yang menarik ibadah haji ada wukuf. Di sana kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak di antara hamba-hambanya. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya lebih banyak daripada tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Makanya orang yang wukuf di Arafah disunahkan dia untuk banyak istighfar agar dia termasuk dari golongan yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka. Kalau kita yang tidak wukuf, ketika kita berada di negeri kita disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah dan banyak doa. Karena khairul doa, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Kemudian melempar jumroh, ya. Karena ada yang namanya melempar jumroh. Ya, melempar jumroh ini adalah apa? Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan munculnya ibadah lempar jumroh ini adalah dari kisahnya Ibrahim alaihissalam yang melempar syaitan. Syaitan dilempar agar dia menjauhi Nabi Ibrahim sehingga tidak menggoda Nabi Ibrahim. Maka apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari sini? Syaitan itu musuh kita, ibu-ibu. Syaitan itu musuh kita. Maka jangan pernah buka peluang bagi syaitan untuk mendekati kita, bahkan sampai menggoda kita, bahkan menjadi teman kita. Dia musuh kita yang nyata. Ya. Maka kita berupaya dalam keseharian kita untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menjauhkan syaitan dari kita. Berzikir misalnya, ya, menjauhi rumah kita dari apa-apa yang Allah haramkan. Ya, kemudian membaca Al-Quran, ya, membacakan surat Al-Baqarah. Demikian juga berupaya betul untuk menjaga rumah tangga kita, karena syaitan itu paling senang untuk memporak-porandakan rumah tangga kita. Maka ini yang harusnya kita upayakan dalam kehidupan kita. Jangan kemudian malah berteman dengan syaitan, lalu dengan kemaksiatan, ya. Jangan, syaitan itu musuh kita. Atau kita mengikuti kemarahan kita, syaitan itu senang. Ya, syaitan itu senang. Makanya Nabi itu ketika melihat ada dua orang yang sedang yang sedang cekcok, sampai kemudian Nabi melihat urat lehernya menonjol, Nabi mengatakan, aku tahu ada satu kalimat yang apabila dia mengucapkannya maka dia akan dijauh dari kemarahannya. Apa ucapan yang diajarkan oleh Nabi? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau marah itu ibu-ibu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucap istighfar sebenarnya kurang tepat. Tapi yang dituntut ketika kita marah adalah berta'awudz.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Makanya juga dalam hubungan rumah tangga, banyak orang yang nggak tahu bahwa dalam menjalankan hubungan rumah tangga, dalam menjalani hubungan suami istri, ya itu sebelum berkumpul itu ada zikirnya agar tidak setan itu nggak ikut nonton dan juga memudaratkan anak turun kita. Ada zikirnya, ya Allahumma jannibna syaitan, coba zikirnya kan kata Nabi SAW, idza ata ahadukum imra'atahu tsumma qala bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Yang kata Nabi SAW, apabila seorang ingin mendatangi pasangannya kemudian dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami, maka ketika lahir dari hubungan tersebut seorang anak, syaitan la yadurru, ya syaitan tidak bisa menimpakan kemudaratan kepada anak tersebut. Apa maknanya kata para ulama? Syaitan tidak bisa memalingkannya kepada kekufuran. Ya, jadi kalau ada anak yang murtad, mungkin bapak ibunya nggak baca doa ini. Kenapa? Karena orang yang dia baca doa ini, walaupun mungkin anaknya melakukan kemaksiatan, syaitan tidak mampu untuk memalingkan dia dari keimanannya. Baik. Kemudian yang terakhir, hikmah dari tahallul, ya, memotong rambut, terutama bagi kaum laki-laki. Kalau ibu-ibu itu kan habis ibadah itu tahallulnya memotong rambut dengan ukuran 1 ruas jari. Jadi dikumpulkan rambutnya kemudian dipotong sepanjang 1 ruas jari minimal, ya. Kalau laki-laki disunahkan untuk botak, ya. Bahkan orang yang membotaki rambutnya ini didoakan 3 kali oleh Nabi SAW. Yang boleh bagi dia untuk cukur pendek saja, tapi yang lebih utama adalah dibotak, potong habis, gundul. Karena Nabi SAW pernah mendoakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wal muqassirun, gimana dengan orang yang potong pendek? Nabi ulangi lagi, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian para sahabat tanya lagi, Rasulullah, bagaimana dengan yang cuma memendekkan? Nabi doa lagi, 3 kali Nabi doa. Kemudian baru yang keempatnya, walil muqassirin, dan semoga orang yang memendekkan rambutnya juga diampuni dosanya. Jadi orang yang cukur rambutnya sampai botak itu 3 kali didoakan oleh Nabi. Adapun yang cuma memendekkan rambutnya cuma 1 kali. Ini hikmah dari tahallul, mendapatkan doa dari Nabi SAW, ya, agar apa? Agar didoakan oleh Nabi SAW, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, untuk menambah wawasan kita dan menambah motivasi kita, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, dan terus-menerus berdoa kita, ya. Terus kita berdoa. Barang siapa yang belum pernah berangkat ke sana, doa. Ya. Yang sudah pernah berangkat ke sana, doa juga agar bisa berangkat lagi. Saya kira nggak ada orang yang kalau sudah berangkat ke sana kemudian tidak ingin kembali. Nyesel saya umroh, ada nggak orang bilang gitu, ya? Ada. Ada. Masya Allah, ya. Nyesel saya umroh. Waduh, itu luar biasa, ya. So, kenapa nggak dulu-dulu? Ya. Oh, kenapa nggak dulu-dulu? Oh, gitu. Sama kayak orang nikah, nyesel saya nikah, ya. Kenapa? Nyesel nggak dari dulu, ya. Sama ternyata, ya. Nyesel nggak umroh karena nggak dari dulu, ya. Berupaya kita, ya, berupaya berdoa, ya. Allah itu akan mengabulkan doa. Nggak tahun ini, ya tahun depan, nggak tahun depan, ya tahun selanjutnya. Yang penting apa? Usaha dan doa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk berkunjung ke Baitullah. Baik, mari kita tutup ibu pengajian kita kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan silakan, nanti kita bisa menjawab setelah kajian ini dibubarkan. Mari kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.